Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik dan menyaksikan video ini. Kali ini saya akan mengupas tentang pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab kelima. Ruang pembahasan kali ini meliputi tentang beberapa aspek. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan yang kelima, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Pertama, kita akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik itu mengandung makna bahwa yang pertama, kedaulatan wilayah nasional itu dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik itu mengandung makna bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, tidak terpisah-pisah. Baik itu yang di Sumatera, baik itu yang di Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Bali, dan lain-lain itu merupakan kekayaan satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang luas. Nyambung dengan yang pertama tadi, selain satu kesatuan wilayah dan kedaulatan wilayah, keberagaman suku, bahasa daerah, agama, dan lain-lain itu juga merupakan bagian yang utuh dari negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Ini mengindikasikan bahwa kita ini memiliki satu kesepahaman bahwa kita memiliki cita-cita dan tujuan negara yang sama yang harus diperjuangkan. Yang keempat, Pancasila adalah satu-satunya falsafah bangsa dan negara. Kita harus memaknai ini sebagai sebuah nikmat atau karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai perbedaan-perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di antara kita, wilayah-wilayah yang terpisah, yang disambung oleh laut itu kemudian dirajut, dijahit, dan direkatkan oleh yang namanya Pancasila. Kelima, seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini mengindikasikan bahwa aturan-aturan yang ada, baik itu di daerah Sumatera, daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, seluruhnya itu dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keenam, seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. Itu artinya tidak ada perbedaan hukum antara wilayah satu dengan wilayah lain selama itu berada di wilayah Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang berlaku universal, berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain wajib hukumnya ikut menciptakan ketertiban dunia. Dengan cara apa?
dengan cara menciptakan ketertiban di lingkungan sekitar. Dengan kita ikut serta melaksanakan ketertiban lingkungan, maka itu hal kecil yang akan berdampak besar dalam menciptakan ketertiban dunia. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik ini memberikan pemahaman tentang kesepakatan bangsa pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelajar, tentu kita harus turut berpartisipasi dalam menguatkan kesepakatan bangsa itu. Kita bisa memulai dari lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Kita dapat melakukan itu dengan beberapa hal sederhana untuk menanamkan nilai kesepakatan bangsa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang memiliki beberapa makna atau aspek. Pertama, bahwa kenyataan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama serta keperluan hidup sehari-hari semestinya sudah tersedia di seluruh tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah. Itu menghendaki adanya pemerataan pembangunan baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Ketiga, kehidupan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Usaha-usaha ekonomi yang semestinya kita lakukan dalam konsep wawasan Nusantara adalah usaha ekonomi demi terciptanya kemakmuran bersama melalui asas kekeluargaan. Biasanya asas-asas kekeluargaan ini diterapkan dalam koperasi. Sebagai pelajar, kita tentu harus memiliki pemahaman yang baik tentang potensi perekonomian yang ada di sekitar kita. Sehingga kita mampu atau bisa berpartisipasi dalam melestarikan dan mengembangkan potensi perekonomian tersebut. Berikutnya, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Ini memiliki dua aspek. Pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi, kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. Sesuai dengan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Artinya budaya Indonesia itu satu, wadahnya satu. Kalau misalnya budaya-budaya itu ada misalnya di Jawa budayanya begini, di Madura budayanya begini, di Kalimantan budayanya begini, di Sumatera budayanya begini, di Sulawesi budayanya begini, di Papua budayanya begini. Itu merupakan corak yang memperindah budaya Indonesia. Lalu bagaimana sikap kita sebagai pelajar? Tentu semua itu harus kita anggap sebagai kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan. Kita harus mampu mengenal, mempelajari, dan berusaha memahami keragaman budaya tersebut. Untuk apa? Tentu agar kita bisa semakin saling menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Berikutnya, wawasan Nusantara sebagai satu pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan. Apa aja aspeknya? Pertama, aspek pertahanan keamanan itu harus waspada terhadap ancaman. Baik ada yang di pulau atau di daerah yang pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Apa maksudnya? Kita sebagai sebuah negara kepulauan yang luas
Apabila ada satu daerah atau wilayah yang kemudian diganggu keamanannya, maka satu negara wajib merasakan terganggu juga. Sehingga kita kembali ke awal tadi, satu nasib, satu sepenanggungan. Berikutnya, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Artinya, tidak ada kemudian ada salah satu warga negara yang memiliki kewajiban melebihi warga negara yang lain untuk menciptakan keamanan, baik itu yang berkaitan dengan pembelaan negara dan bangsa maupun lainnya. Semua warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam hal ini. Sehingga uraian ini itu memberikan petunjuk kepada setiap warga negara bahwa penciptaan pertahanan dan keamanan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab bersama. Berikutnya, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Dalam hal ini, lingkungan hidup harus dimaknai sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, serta perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraannya. Lingkungan hidup secara sederhana dapat dimaknai segala sesuatu yang berada di sekitar kita, di mana hal tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan kita. Dalam wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup, ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia harus dimaknai sebagai wilayah alamiah yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa ini. Ruang lingkup tersebut memiliki kekayaan alam di darat, di laut, dan di udara yang harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Tetapi dalam mengelola kekayaan baik di darat, di laut, dan di udara tersebut, kita harus memperhatikan bagaimana lingkungan tersebut agar tetap lestari. Kenapa? Kalau lingkungan kita rusak karena kekayaan alamnya kita ambil, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya hari ini, tetapi untuk masa seterusnya. Maka menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban seluruh warga masyarakat, termasuk para pelajar. Banyak loh cara yang dapat kita lakukan untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan hidup. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, menanam dan memelihara tanaman, hemat menggunakan air, hemat menggunakan listrik, serta membersihkan lingkungan. Nah, sekarang ayo kita diskusi atau belajar mandiri. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, coba diskusikan dan identifikasi contoh pelaksanaan wawasan Nusantara pada kelima aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Tulis di buku catatan kalian, coba identifikasi dengan cermat, lakukan dengan ikhlas. Kenapa? Kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.